Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Ibu Hajah Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Saudara Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung Kapolri, Kepala BIN, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati para duta besar dan para atase pertahanan negara sahabat. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, para keluarga pahlawan nasional, pahlawan revolusi dan para veteran yang hadir, para mantan panglima dan senior serta tokoh di lingkungan TNI, dan terutama seluruh prajurit TNI dan seluruh keluarga besar TNI di mana engkau berada, seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita, serta segala kedamaian dan nikmat yang kita nikmati hingga hari ini. Saudara-saudara, atas nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah
perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Flight pesawat tempur ini merupakan simbol kekuatan sayap pelindung tanah air Indonesia yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. And for another pass, give a plus for Naga Flight! Chat flare. Flare, 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 and press. Pesawat melaksanakan infrared defense maneuver untuk menghindari missile. Indonesia datang dari sisi kiri tribun kehormatan. 3 unit tank BMP 3F kebanggaan seluruh rakyat Indonesia memasuki medan pertempuran. Dari arah berlawanan, pasukan kombatan musuh berusaha menghadang pasukan TNI dan berusaha mengambil alih kendali tank BMP 3F milik Tentara Nasional Indonesia. Bersama unjuk kemampuan dan keterampilan gabungan bela diri taktis Tentara Nasional Indonesia. Satu persatu peterjun pandu TNI melaksanakan pendaratan dengan aman dan akan masuk ke dalam gedung dengan menggunakan teknik rappelling. Drone kamikaze bersiap bermanuver lincah menghantam tepat ke jantung pertahanan musuh. Kita akan saksikan bersama unjuk kemampuan dan keterampilan pasukan khusus TNI dalam serbuan gedung.
Tim aksi khusus bersama satwa penyerang akan masuk ke dalam gedung dengan pendadakan yang sangat tinggi. Seorang prajurit terkena tembakan. Unit TCCC atau Tactical Combat Casualty Care segera melaksanakan prosedur pertolongan pertama dan memastikan korban dapat bertahan. Musuh mencoba melarikan diri. Dengan sigap, satwa penyerang melumpuhkan musuh yang mencoba kabur. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia bersama Korps Kadet Republik Indonesia melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak di bawah umur. Hadirin tamu undangan dan masyarakat Jakarta tercinta, saat ini tepat di atas Monumen Nasional, 3 pesawat CN-29 dengan mengangkut 80 peterjun yang terdiri dari pasukan Gultor NI, peterjun Satwa, dan peterjun Srikandi hebat Tentara Nasional Indonesia. Mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan, peterjun Satwa pertama. Disusul berikutnya, peterjun Satwa kedua bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan. Break and touchdown! Sesaat lagi kita saksikan unjuk kemampuan dan keterampilan taktis pendaki serbu pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Hadirin yang kami banggakan, kita alihkan pandangan di puncak menara tugu Monumen Nasional dan tampak pada layar Videotron. Pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia melaksanakan infiltrasi dari ketinggian dengan teknik head down dengan formasi paruh lembing untuk menguasai sasaran dengan senyap, cepat, dan rahasia. Sementara itu akan melintas dari depan podium manuver high speed pass oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Dragonfly. Terimalah salam hormat dan bangga kami. Untuk mengawali defile pasukan pada hari ini, akan kita saksikan Flight 14 helikopter Tentara Nasional Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih dan bendera Trimatra dengan call sign Nusantara Fly. Bertindak sebagai flight leader adalah Komandan Skadron Udara 8, Letnan Kolonel Penerbang Boy Nana. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, give applause for Nusantara Fly. Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada pagi hari ini akan diakhiri dengan defile pasukan dan defile alutsista TNI. Napaksa di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Eko Susetyo MMMTRH yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri.
kami hormati, sementara defile pasukan dan alutsista berlangsung, mari kita alihkan pandangan ke langit Monumen Nasional Indonesia. Akan melintas Group Flight yang tengah membentuk formasi angka 80 dengan 20 pesawat Group 120 TPA yang dipersembahkan khusus di Hari Peringatan Tentara Nasional Indonesia ke-80. Bertindak sebagai flight leader, Komandan Skadik 101, Letkol Penerbang Rio Septiaso, dan datang dari arah depan podium, langit Monumen Nasional. Terimalah salam hormat dan bangga kami. Hadirin yang kami hormati, melintas di hadapan kita semua, kelompok komponen cadangan berkuda yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Cadangan Nasional, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema. Hadirin yang berbahagia, barisan komponen cadangan berkuda tampil gagah di atas kuda dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Di antaranya, pakaian adat Bugis, pakaian adat Sunda, pakaian adat Jawa, pakaian adat Batak Toba, pakaian adat Sumba, pakaian adat Dayak, dan pakaian adat Papua yang terpadu indah dalam satu barisan menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Veteran Republik Indonesia, para pejuang bangsa yang telah menantang maut di medan pertempuran demi tegaknya kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia dengan semboyan Triwira Wijna Waskita, 3 kesatria arif penegak hukum, siap mengawal pengabdian TNI demi kejayaan bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian 100 unit sepeda motor Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sehari-hari oleh personil Bintara Pembina Desa Tentara Nasional Indonesia. Babinsa TNI selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kesulitan rakyat. Babinsa TNI selalu di hati. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di depan tribun kehormatan alutsista baru kapal selam otonom tanpa awak KSOT, merupakan hasil karya anak bangsa, produksi PT PAL, merupakan hasil karya anak bangsa yang akan memperkuat alutsista Tentara Nasional Indonesia. Kapal selam otonom tanpa awak memiliki spesifikasi di antaranya mampu menjelajah di bawah permukaan waktu 72 jam, kecepatan jelajah maksimal 20 knot, memiliki jangkauan maksimum 200 nautical mile,
serta dilengkapi 6 rudal torpedo Black Shark, exocet misi, dan IFJS, serta alat navigasi dan komunikasi yang canggih. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya satu kendaraan taktis Mobile Command Center, merupakan kendaraan taktis yang digunakan sebagai pusat pengendali operasi kapal selam otonom. Hadirin yang berbahagia, disusul di belakangnya defile alutsista TNI, drone Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas berbagai macam kendaraan taktis TNI. Kendaraan taktis TNI digunakan oleh satuan tempur TNI dalam mendukung tugas-tugas satuan TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Hadirin sekalian, saat ini dapat kita saksikan di layar Videotron tampilan alutsista terbaru yang akan segera datang untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari rudal balistik Han, tank Harimau, meriam pertahanan udara 35 mm, Manpads, KRI Belati, kapal frigat Merah Putih, kapal frigat Istip kelas Turki, kapal induk Giuseppe Garibaldi, kapal cepat rudal 70 meter Turki,
KRI OPV Class, KRI Siliwangi 321, pesawat tempur Rafale, drone UCAV Anka, dan pesawat T-501. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas berbagai macam kendaraan taktis TNI. Kendaraan taktis TNI digunakan oleh satuan tempur TNI dalam mendukung tugas-tugas satuan TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kendaraan taktis TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Tatan Ardianto yang sehari-harinya menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, dan Brigjen TNI Marinir Agus Dwi Laksana yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Komando Latih Marinir.